Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes, R. Imam, Suardi Wibowo, MPD, beserta Bapak Priyanto, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Wacana. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang memahami kohesi dan koherensi, dan saya bersama rekan kelompok saya yaitu Vika Nurista Anggraini dengan NIM A1B1 20073, Anggun Vira Aryani dengan NIM A1B1 20053, dan saya sendiri Irawati Borusritonga dengan NIM A1B1 20108, Laura Meylita Sari dengan NIM A1B1 20108, Lutfia Afifah dengan NIM A1B1 20018. Baiklah, kami akan mengkaji tentang memahami kohesi dan koherensi dengan tuntas bersama pemateri pertama kita yaitu Vika Nurista Anggraini dengan NIM A1B1 20073. Kepada Vika, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Nurista Anggraini dengan NIM A1B1 20073. Baiklah, di sini saya selaku pemateri pertama akan membawakan definisi dari kohesi dan koherensi. Sebelumnya kita akan mengulas kembali apa itu wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang baik, mempunyai awal dan akhir yang jelas, berkesinambungan, dan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Dalam menyusun sebuah wacana, harus memperhatikan unsur-unsurnya, sehingga terbentuk menjadi wacana yang utuh. Kohesi. Definisi dari kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam sebuah wacana, yaitu ada kata ataupun kalimat, sehingga memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana, yaitu hubungan yang tampak pada bentuk. Kohesi merupakan organisasi sintaktik, yaitu sebagai wadah kalimat yang disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan sebuah tuturan. Dalam hal ini berarti pula bahwa kohesi adalah hubungan antar kalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam strata gramatikal maupun dalam strata leksikal tertentu. Yang kedua ada koherensi. Koherensi adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan yang utuh. Koherensi juga sebagai hubungan timbal balik yang serasi antara unsur dalam sebuah kalimat. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggun Vira Aryani dengan NIM A1B1 20053. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan materi mengenai kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Dalam wacana, kohesi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kohesi gramatikal. Apa sih kohesi gramatikal itu? Kohesi gramatikal adalah hubungan semantis antar unsur yang ditandai atau dimarkahi alat gramatikal, yaitu alat bahasa yang digunakan dalam kaitannya dengan tata bahasa. Kohesi gramatikal ini merupakan kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen dan aturan gramatikal. Kohesi gramatikal itu juga dapat terbentuk melalui rujukan, substitusi, dan juga elipsis yang nantinya akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh rekan saya. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh yang misalnya ada sebuah paragraf seperti ini. Orang tua ada yang setuju bahwa siswa boleh membawa handphone atau telepon seluler ke sekolah, karena mereka berpikir hal itu dapat memudahkan orang tua menghubungi anaknya. Nah, jika kita cermati dalam paragraf tersebut itu ya ada frasa hal itu. Nah, frasa hal itu tersebut merujuk pada dibolehkannya membawa handphone atau telepon
seluler ke sekolah. Lalu ada juga pada kata anaknya. Nah, nya itu pada kata anaknya itu merujuk kepada orang tua yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu memasuki kohesi yang kedua, yaitu kohesi leksikal. Dalam wacana, selain didukung aspek gramatikal, kepaduan wacana itu juga didukung oleh aspek leksikal. Lalu apa sih kohesi leksikal itu? Kohesi leksikal adalah hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif. Sama halnya ya dengan kohesi gramatikal tadi, itu kohesi leksikal juga terdiri dari beberapa unsur ya, seperti sinonim atau persamaan, antonim atau lawan kata, hiponim atau hubungan bagian atau isi, repetisi pengulangan, kolokasi kata sanding, dan juga ekuivalensi. Nah, lalu apa sih tujuan digunakannya kohesi leksikal dalam wacana ini? Nah, tujuan digunakannya kohesi leksikal dalam wacana itu adalah untuk mendapatkan efek intensitas makna bahasa, kejelasan informasi, dan juga keindahan bahasa lainnya. Kohesi leksikal ini kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata. Saya Irawati Borus Litonga dengan NIM A1B1 20108 sebagai pemateri yang ketiga. Saya akan menyampaikan materi saya, yaitu sarana kohesi gramatikal, yang dimana di dalam sarana kohesi gramatikal ini terdapat referensi. Referen atau kita bisa menyebutnya referensi. Nah, referensi ini merupakan hubungan antara kata dengan acuannya. Kata-kata yang berfungsi sebagai pengacu disebut dengan deiksis. Sedangkan unsur-unsur yang diacunya disebut dengan anteseden. Referensi dapat bersifat eksoforis atau situasional apabila mengacu ke anteseden yang ada di luar wacana, dan akan bersifat endoforis atau tekstual apabila yang diacunya terdapat di dalam wacana. Referensi endoforis yang berposisi sesudah antecedennya disebut referensi anaforis. Sedangkan yang berposisi sebelum antecedennya disebut referensi kataforis. Lalu saya lanjut yang kedua, yaitu substitusi atau penyulihan. Yang dimana substitusi atau penyulihan ini adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa penggantian satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam wacana untuk memperoleh unsur pembeda. Sumarlan 2003 halaman 28. Substitusi mengacu ke penggantian kata-kata dengan kata lain. Substitusi juga bersama dengan referensi. Yang menjadi pembeda antara keduanya, referensi merupakan hubungan makna, sedangkan substitusi merupakan hubungan leksikal atau gramatikal. Nah, selain itu, substitusi juga berupa proverba, yaitu kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan, keadaan, hal, atau isi. Bagian wacana yang sudah disebutkan sebelumnya atau sesudahnya juga dapat berupa substitusi klausal. Yang ketiga, elipsis atau pelepasan. Nah, elipsis ini adalah sesuatu yang tidak terucapkan dalam wacana, yang dimana artinya tidak hadir dalam komunikasi, tetapi dapat dipahamin. Jadi, kita bisa menyimpulkan pengertian elipsis tersebut adalah di dalam konteks pembicaraan dia tidak diikut sertakan. Nah, sehingga terasa ada sesuatu yang tidak lengkap.
Lalu saya lanjut yang keempat, konjungsi. Konjungsi atau perangkaian. Nah, konjungsi ini merupakan suatu kata sambung ya. Ini merupakan satuan kebahasaan yang berfungsi sebagai penyambung kata, perangkai atau penghubung antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan seterusnya. Konjungsi disebut juga sarana perangkaian unsur-unsur kewacanaan. Konjungsi mudah dikenalin karena keberadaannya terlihat sebagai pemerkah formal. Nah, jenis-jenis konjungsi itu ada beberapa jenis. Yang pertama, konjungsi adservatif. Yang kedua, konjungsi klausal. Yang ketiga, konjungsi korelatif. Yang keempat, konjungsi subordinatif. Yang kelima, konjungsi temporal. Baiklah, materi selanjutnya saya akan memaparkan jenis kohesi leksikal. Kohesi leksikal dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu repetisi. Repetisi adalah pengulangan satuan lingual, bunyi suku kata, kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Yang kedua, sinonimi atau padan kata. Sinonimi adalah untuk menjalin hubungan makna yang sepadan antara suatu lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam wacana. Sinonimi merupakan salah satu aspek leksikal yang mendukung kepaduan wacana. Yang ketiga, antonimi atau lawan makna. Antonimi atau lawan kata adalah relasi antar makna yang wujud logisnya sangat berbeda atau bertentangan. Antonimi disebut juga oposisi makna. Pengertian oposisi makna mencakup konsep yang betul-betul berlawan sampai kepada yang hanya kontras. Yang keempat, kolokasi atau sanding kata. Kolokasi atau sanding kata adalah asosiasi tertentu dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. Kata-kata yang berkolokasi adalah kata-kata yang cenderung dipakai dalam suatu domain atau jaringan tertentu. Yang kelima, hiponimi atau hubungan atas bawah. Hiponimi adalah semacam relasi antar kata yang berwujud atas bawah, atau dalam satu makna terkandung sejumlah komponen yang lain. Kas atas disebut superordinat dan kas bawah yang disebut hiponim. Yang terakhir, ekuivalensi. Ekuivalensi adalah hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam sebuah paradigma. Baiklah, di sini saya Lucia Vivo dengan NIM A1B1200118 akan melanjutkan pemaparan materi mengenai hubungan koherensi dalam sebuah wacana. Nah, yang pertama ada hubungan sebab akibat. Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama menyatakan sebab, sedangkan kalimat berikutnya menyatakan akibat. Berikut ini terdapat contoh penggunaan hubungan sebab akibat dalam sebuah kalimat. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu ia tidak mungkin menemukan buku fiksi di perpustakaan itu. Nah, ini berarti koleksi perpustakaan itu khusus buku non-fiksi ilmiah. Kedua, ada hubungan akibat sebab. Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat kedua menyatakan sebab terjadinya atau tindakan yang dinyatakan pada kalimat pertama. Berikut ini merupakan contoh penggunaan hubungan akibat sebab dalam sebuah kalimat. Tiba-tiba ia merasa rindu kepada anaknya. Nah, dalam hal ini tanpa banyak persiapan pergilah ia ke kota yang jauh itu untuk menemui anaknya. Selanjutnya ada hubungan sarana hasil. Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama menyatakan sarana untuk pemerolehan yang dinyatakan pada kalimat berikutnya. Berikut ini merupakan contoh penggunaan hubungan sarana dan hasil dalam sebuah kalimat. Atlet bulu tangkis kita akhirnya mendominasi kejuaraan Indonesia terbuka. Nah, hal ini tentu saja kita tidak usah heran karena mereka telah berlatih dengan ketat dan sangat disiplin. Selanjutnya ada hubungan sarana dan tujuan.
Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat kedua menyatakan syarat untuk tercapainya apa yang dinyatakan pada kalimat lainnya. Berikut ini merupakan contoh penggunaan hubungan sarana dengan tujuan dalam sebuah kalimat. Bekerjalah dengan keras, supaya cita-citamu menjadi seorang yang kaya bakal kesampaian. Selanjutnya, hubungan alasan tindakan. Koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama menyatakan alasan untuk tindakan yang dinyatakan pada kalimat berikutnya. Contoh penggunaan hubungan alasan dengan tindakan dalam sebuah kalimat yaitu tahun ini mereka bertekad membangun rumah sendiri. Nah, hal ini disebabkan karena mereka sudah lama menumpang di rumah saudara mereka. Selanjutnya, ada hubungan latar dan simpulan. Koherensi ini dinyatakan dengan salah satu kalimat menyatakan simpulan atas pernyataan pada kalimat lainnya. Berikut ini merupakan contoh penggunaan hubungan latar dengan simpulan dalam sebuah kalimat. Mobil itu sudah tua, tetapi rupanya pemiliknya pandai merawatnya. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada terdapat salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.